Lagu Indonesia pilihan hanya di 99,6 Ras FM. Ras FM. Anda sedang mendengarkan Pesona Sore bersama Sukmawati Soekardi. 99,6 FM Radio Almarkas, sahabat untuk semua. Masih bersama saya tentunya di program Pesona Sore sahabat Almarkas. Dan sebagaimana yang saya sudah informasikan tadi, kalau di rubrik kali ini kita punya dialog religi di mana kita akan mendengarkan penjelasan terkait dengan tema kita, yaitu menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara kehidupan, yang akan dibawakan oleh Profesor Mustari Mustafa selaku Ketua Harian Masjid Al-Markas Al-Islami. Saya mau sapa beliau dulu, Masya Allah. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Prof? Alhamdulillah sehat-sehat, Mbak Sukma. Alhamdulillah sehat. Masjid gimana, Prof? Aman. Sekarang kita Iya, menunggu musim hujan ya, iya, Prof. supaya hijau gitu. Kita selalu menyiram ini masjid kita. Iya. Ya. Pantasan setiap hari air mancur di taman-taman itu terputar terus, Prof. Menunggu hujan rupanya. Dan Alhamdulillah. masjid kita sangat penuh ya, sangat banyak ya, Mhm. stoknya Iya, untuk memenuhi keperluan air untuk wudhu, mandi, untuk taman. Alhamdulillah, satu barokah Masya Allah, masjid betul, betul. kita. Saking berkahnya biasa kalau sudah kemarau sekali, Prof, ada warga yang izin untuk ambil air kan, Prof? Iya, betul, betul. Kita sangat terharu karena ini juga menjadi satu kesyukuran karena masjid tidak hanya menjadi tempat sujud, Ya, tetapi juga menjadi tempat di mana masyarakat bisa ya mengambil kebutuhan seperti air. Nah, di masjid bisa diperoleh air yang mereka butuhkan. Gitu. iya, iya. Betul sekali, Prof. Nah, ini kaitannya dengan tema kita kali ini, bagaimana senantiasa menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara kehidupan. Karena kadang-kadang kita tanpa sadar memisahkan antara kehidupan kita dengan agama. Jadi kadang-kadang kita hanya membawa Islam kita kalau kita di masjid, kalau acara-acara keagamaan. Tapi ternyata Allah itu bisa hadir dalam setiap situasi dan kegiatan yang kita lakukan. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa nih maksudnya, Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, kita sapa dulu ini para pendengar kita dimanapun berada, yang di rumah, yang di jalan, maupun di tempat lainnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan kita bersyukur karena pada sore hari ini kita bisa mengajak para pendengar kita untuk membincangkan satu tema tadi ya. Ya, Sukma Prof. tadi sudah menyebutkan menyertakan Tuhan dalam segala dimensi kehidupan. Gitu. Mhm. Dan kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Ya. shalli. Untuk tema ini ya, saya mulai dengan surah yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5-nya itu ya. Ya, Prof. Semua saya kira sudah hafal sebagian besar lah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di sini ya. Ya, Prof. Yang saya kira juga terjemahannya juga banyak yang sudah hafal ya anak-anak kita. Kita untuk mengingatkan kembali terjemahannya ayat 1 tadi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, kata bacalah ini
itu memiliki makna yang sangat spesial tentunya karena diulangi, Iya. ya diulangi sampai 2 kali ya di dalam ayat ini gitu. Jadi dengan demikian menurut saya ini memiliki makna yang sangat mendalam dan luas begitu. Saya berpendapat bahwa ada 3 konteks makna bacalah ini. Ini nanti terkait dengan tema kita tadi ya, menyertakan Allah. Pertama adalah perintah membaca dan menuntut ilmu, ya kan. Kata Iqra dalam ayat ini adalah perintah untuk membaca yang secara harfiah berarti membaca teks, itu harfiahnya. Tapi dalam konteks yang lebih luas, ini juga merupakan perintah untuk menuntut ilmu dan pengetahuan. Membaca di sini tidak hanya terbatas pada teks tertulis akhirnya ya, tetapi juga mencakup memahami alam semesta, sejarah, dan diri sendiri. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, makna Iqra dalam ayat-ayat ini itu menandakan juga sebagai awal wahyu. Begitu. Ayat ini adalah wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ketika Nabi menerima ayat ini sudah menandai beliau sudah menjalankan misi kenabiannya, dan sekaligus di situ Nabi diingatkan tentang pentingnya ilmu dan pengetahuan dalam mensukseskan misi itu. Jadi bayangkan itu misi yang besar, itu diingatkan agar salah satu sarana yang paling strategis di situ ialah ilmu dan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, ini mungkin yang terkait dengan tema kita ini, itu ada kata-kata Bismi Rabbik, menyebut nama Tuhan, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan, misalnya membaca ya, menuntut ilmu, harus dimulai dengan menyebut nama Allah. Ini menekankan bahwa ilmu pengetahuan itu harus digunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami, menghayati bahwa kita juga adalah ciptaan Allah dan sekaligus memahami ciptaan Allah itu. Nah, kita coba merenungkan lagi lebih jauh ya. Ya. Bahwa dari ketiga makna Iqra di atas tadi itu, khususnya tentang menyebut nama Allah dimanapun, termasuk tadi khususnya dalam berilmu pengetahuan, juga untuk ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghayati ciptaan Allah. Berarti pesan yang ada dalam ayat ini adalah yang pertama adalah pesan tentang pentingnya kita selalu dekat dengan Allah. Pentingnya kita selalu meyakini bahwa kita ini tidak bisa hidup lepas dari Allah. Saat ini saya dengan Sukma lagi berdialog, tapi mungkin kita tidak merasakan tentang sistem kerja yang ada pada diri kita. Misalnya nafas yang teratur, denyut jantung kita, denyut nadi kita, teratur terjadi pada diri kita. Dan kalau ditanyakan, apakah kita yang bisa mengatur itu? Apakah bisa kita kendalikan itu, nafas dan lain-lain sebagainya? Nah, tentu tidak. Berarti ada yang mengatur. Ada yang mengatur. Siapa yang mengaturnya? Ya, kita sebut saja barangkali yang maha mengatur. Pasti ada yang mengatur kan? Betul. Karena tidak mungkin itu terjadi secara spontan. Atau kebetulan Atau gitu, Prof. kebetulan. Nah, ada yang mengatur.
Nah, kita temukan teorinya ini. Iya. Apakah yang teratur itu bisa terjadi tanpa ada yang mengatur? Nah, itu dia. Secara teori Ya, dan logika sih tidak ya, Prof? tidak, Mhm. betul. Pasti pemirsa juga pasti menjawab begitu. Iya. Tidak mungkin yang teratur itu terjadi tanpa ada yang mengatur. Mhm. Pasti ada yang mengaturnya. Keteraturan itu karena ada yang mengatur. Ada yang mengatur. Mhm. Siapa dia? Ya, yang maha mengatur. Yang maha mengatur itu kita sebut sebagai Tuhan yang maha kuasa, yang punya kekuasaan mengatur. Ya, tentu di luar kekuatan kita. Maka disinilah letaknya kita tidak bisa memang lepas dari Allah, atau kita memang harus memiliki kesadaran-kesadaran spiritual, begitu kan. Kalau dalam surat ini kan disebutkan saja membaca bismi rabbik, iqra bismi rabbik, baca dengan menyebut nama Tuhanmu, membaca. Itu artinya juga dalam konteks seperti tadi itu, di mana kita merenungkan ini, diri kita tadi itu ada sebuah sistem yang bekerja secara teratur. Di luar diri kita juga, kita sebutlah contohnya matahari yang terbit dari timur ke barat itu teratur, angin juga teratur, kemudian apalagi yang kita sebut teratur di muka bumi ini, Hujan, awan, ya itu semuanya semuanya teratur. teratur, Prof. Maka, ya kan, maka Iya. dalam konteks keimanan, Bismi Rabbik di sini artinya perintah untuk selalu hidup dalam kesadaran, dalam pemikiran tentang kehadiran Allah anytime, Iya. kapan saja. Kita tidur, itu tadi nafas teratur, jantung teratur, nadi teratur, berarti Allah ada di situ. Walaupun kita sedang tidur. Mhm. Jadi dalam keadaan tidur saja Allah tetap ada, apalagi kalau kita tidak tidur. Apalagi kalau kita tadi menengok keteraturan yang begitu hebat ya, di tadi kita sebutkan tadi angin, hujan, awan, matahari, bulan, siang dan malam, semua terjadi secara teratur. Berarti Allah itu maha hadir. Karena itu juga kita harus memiliki sikap bahwa dimanapun kita berada atau dalam perkara apapun, Allah selalu hadir. Atau kita tidak bisa terlepas dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Setiap tindakan, keputusan dalam hidup harus dilakukan dengan kesadaran tentang hadirnya Allah. Karena tidak bisa kita terhindar dari situ. Memang kalau kita lupakan dia, Allah tidak pernah juga marah. Tidak pernah kita rasakan bahwa ya Allah marah menjauhi kita. Tidak. Tidak pernah diperlihatkan. Allah tetap yang menyayangi kita. Satu bukti Allah menyayangi kita, tidak pernah menjauhi kita atau marah dengan sikap kita saat kita lupa, ialah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Hmm. Kan kalau namanya Allah marah itu mungkin pas kita lupa dia, Allah bilang, ah matikan saja ini anak satu ini dan lupakan saya kan. Ya kan. Prof. Tapi karena dia tetap menghidupkan kita, dia tetap memberikan kita kesempatan untuk berbicara, bercakap, marah, berteriak, sampai mungkin perang juga. Kita melempar orang, atau kita ingat misalnya saudara-saudara kita yang perang di Palestina dengan Israel. Sampai mereka saling perang, kelihatannya Allah masih memperlihatkan kasih sayangnya. Kasih sayangnya. Jadi Allah masih memberikan kesempatan kepada manusia dalam keadaan apapun. Nah, kita temukan lagi satu teori baru. Iya. Bahwa dalam keadaan kita melupakan dia saja, dalam keadaan kita melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, seperti dengan cara merusak alam, melempar, saling membunuh, Allah tetap membiarkan kita hidup. Ya kan? Kan tadi kita berangkat dari teori pertama kan, bahwa tidak mungkin yang teratur, tidak ada yang mengatur. Berarti Allah yang maha ngatur. Berarti ini kan satu teori untuk membuktikan tentang adanya Allah atau Tuhan. Sebab kalau kita mengatakan tidak ada, berarti pertentangan dengan tadi kita punya logika bahwa tidak mungkin yang teratur ada kalau Tidak tidak ada ada yang mengatur. mengatur. Berarti kita sudah terima bahwa Allah ada, Mhm. yaitu yang maha mengatur. Kan ada Iya. nama salah satu sifat Allah kan yang maha mengatur kan? Iya. Al-Hafiz itu kan? Aha. Berarti kalau itu kita yakini, maka
dalam keadaan apapun Allah ada. Nah, teori yang kedua adalah kalau dalam keadaan kita jahat, dalam keadaan kita buruk, dalam keadaan kita saling membunuh, saling berkelahi, Allah tetap ada. Apalagi kalau kita dalam keadaan sadar, dalam keadaan baik, dalam keadaan betul-betul normal, tentu Allah hadir dalam diri kita. Karena itu tidak ada pilihan kalau begitu. Teori ketiga lagi nih. Kalau sudah begitu tidak ada pilihan bagi kita kecuali selalu menghadirkan Allah dalam setiap perkara kehidupan. Karena kalau kita lupa saja, saat lupa saja Allah hadir. Lupa. Nah, kalau mau bantah kan tidak mungkin kan tadi kita bilang kan Iya. bahwa kalau kita lupa Allah ya mestinya Allah bilang mati saja ini anak ini anda lupa saya kan kalau pakai logika itu kan begitu tapi kan tidak. Padahal ini ya kalau ini kita kembali ke satu cerita kecil ini. Iya, Prof. Itu kalau mati, itu dua namanya mati itu. Satu mati besar, mati kecil. Mati besar itu ketika kita sudah memang mati, meninggal. Iya. Terpisahnya ruh dengan jasad. Mati kecil itu saat tidur. Sama-sama mati menurut penjelasan para ulama. Mati kecil itu artinya ruh dengan jasad juga terpisah. Tapi sementara Allah kembalikan. Untung Allah kembalikan saat kita bangun tidur tadi pagi itu Sukma ya Allah Iya. kembalikan karena kita Mhm. sendiri juga tidak punya kekuasaan saat Iya, tidur iya, itu. Prof. Kalau Allah tidak kembalikan itu ruh, Mhm. tidak ada mikir di sini ini. Mhm. Nah, para ulama menjelaskan kemana perginya itu ruh. Iya. Kalau dalam surat Az-Zumar dalam sebuah ayat Al-Quran disebutkan bahwa ruh itu baik saat orang meninggal, di saat orang dinyatakan wafat, artinya tidak kembali lagi itu ruh. Ruh itu ada di tangan Allah. Allah pegang itu ruh. Ada ayatnya itu, mungkin nanti dalam kesempatan lain ya. Saat tidur juga begitu. Ruh itu dipegang di tangannya Allah. Begitu kata-kata Al-Quran di situ. Allah yang pegang itu ruh. Kalau yang tidur itu dikembalikan itu ruh. Artinya dibiarkan lagi hidup. Kalau yang mati betul, itu ruh diistirahatkan di tempat transit. Di mana itu? Di alam barzah. Yang sering juga disebut disamakan dengan alam kubur barzah itu. Nah, di sanalah ruh itu menunggu sampai hari kiamat. Mhm. Nanti bersatu lagi dengan jasad kalau sudah kiamat terjadi. Disitulah nanti akan menghadapi pengadilan untuk menerima apa itu namanya kesimpulan terakhir apakah ini di surga atau di neraka begitu kan? Nah, itu ruh. Nah, yang paling penting kita catat juga di sini adalah ruh di tangan Allah. Allah yang pegang. Jadi Jamiki juga percaya kalau ada yang mengatakan bahwa ada ruh bergentayangan. Jangan. Tidak Ini ada. setan bergentayangan. Tidak ada itu. Mhm. Itu di tangan Allah. Allah yang pegang karena Allah punya kekuasaan. Mhm. Allah Maha Pengasih. Ruh mana saja, semuanya di Berarti yang tangan. setan-setan yang dilihat orang biasa sebenarnya adalah jin ya? Saya menjawab Iya, itu Prof. bahwa dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah pikiran orang yang membentuk Mmm. dia terjadi. Oh ya ada itu di sana. Mhm. Karena saya juga pernah juga mengalami hal seperti itu. Saat ada keluarga meninggal, saking tingginya itu ketakutan Mhm. saya lewat dekat kuburannya itu, kayak ada muncul di depanku. Karena memang betul-betul itu apa itu namanya persepsi atau mindset yang sudah menganggap ada di depan itu, kita lari sendiri dan seperti merasa ada yang kejar di belakang. Nah, yang kedua memang kalau itu betul-betul terjadi kita lihat dan memang kan kita meyakini memang ada namanya setan, ada namanya iblis, jin, Iya, itu makhluk bangsa Allah jin semuanya. begitu. Iya. Itu memang karena manusia juga ada yang diberikan kemampuan-kemampuan untuk tembus ya pandang ya begitu. Iya. Atau memang juga ada saat tertentu kita diperlihatkan. Berarti ada memang. Tapi kalau disebut bahwa roh bergentayangan, Mhm. jangan. Saya tidak percaya itu karena ayatnya mengatakan bahwa Allah pegang roh baik saat orang tidur maupun saat orang mati betulan. Nah, Mhm. saya berpikir di situ tadi soal tidur. Iya, Prof. Begitu baiknya itu Allah. Nah, jaga betul kita kan. Kita tidur mengorok-ngorok itu dia pegang ruh kita. Begitu saatnya kita bangun diisi kembali itu ruh. Jadi dia penjaga
itu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dan akhirnya ya kita sekali lagi tidak ada alasan bagi kita untuk memisahkan diri kita dalam berbagai perkara apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita tadi sekali lagi tidur, di saat kita marah, di saat kita lupa sekalipun, atau di saat kita bayangkan ada orang yang mengatakan tidak ada Tuhan, katakanlah orang komunis, orang-orang yang tidak beragama, buktinya dia tetap hidup, diberikan kesehatan. Itu karena sifat pengasih dan penyayangnya Allah. Orang yang seperti itu saja Allah tetap hadir di situ. Memang alangkah sempurnanya kalau seperti kita mengimani dia, tetapi juga kita punya kemampuan-kemampuan untuk ya katakanlah menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Itu yang pertama ya. Jadi kita harus memiliki kesadaran spiritual dari kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, nah dari kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya ini menunjukkan satu tuntutan agar kita membaca dan menuntut ilmu itu tidak hanya untuk kepentingan duniawi saja, tetapi juga untuk memperkuat iman dan hubungan kita dengan Allah. Jadi ilmu pengetahuan yang harus diperoleh itu digunakan memahami kebesaran Allah, sekaligus juga untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini yang mungkin kita bisa temukan lagi satu teori baru, bahwa ayat-ayat Iqra ini juga memiliki pesan yang sangat kuat sekali tentang hidup yang selalu memadukan antara iman dengan ilmu, begitu ya. Amal dengan takwa, dua-duanya itu. Artinya memadukan antara kesadaran tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan kita punya ikhtiar sendiri, kemampuan manusia. Ada itu ayatnya itu, ayat kursi yang selalu kita baca kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Saya mau ambil kata yang kedua itu. Ya, Prof. La ta'khudhuhu sinatu. Dia tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Itu Allah itu. Jadi dia al-hayy, hidup, dia kekal juga. Itu Allah. Itu sebenarnya sih mengulangi saja ya ini surah Al-Kursi ini. Tetapi disinilah pentingnya bahwa ketika kita menyadari bahwa Allah itu selalu ada, selalu hidup, tidak pernah ngantuk apalagi tidur, di saat itu kita harus memiliki kesadaran bahwa tidak boleh sedikit pun kita melepaskan perkara-perkara hidup kita ini, mau perkara yang kecil apalagi perkara besar, perkara individu sendiri kita ini, apalagi perkara yang ada hubungannya dengan orang lain, hidup kita dengan orang lain, kita harus senantiasa melibatkan Allah SWT karena kondisi-kondisi seperti tadi itu. Gitu. Jadi apa? Jadi ya ini artinya pengabdian total. Jadi tema kita bahwa menghadirkan Allah dalam setiap perkara kehidupan ini mengemukakan satu pesan yang sangat penting, yaitu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus bersifat total, kafah ya begitu ya. Harus bersifat menyeluruh begitu ya. Hidup selalu bersama Tuhan berarti menjadikan setiap aspek kehidupan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup niat yang memang dari kita tidur sampai kita tidur kembali, Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita. Sukma. Iya, Prof. Wah, luar biasa sekali, Prof. Jadi ternyata Allah itu benar-benar maha baik gitu ya, Prof. Ya. Bahkan tadi disebutkan orang yang tidak menyembah Allah bahkan tidak mempercayai adanya
pencipta, itu tetap dikasih kehidupan, Ya kan? dikasih Kita rezeki. lihat teori apa hanya kan Iya, begitu. faktanya seperti itu. Heeh. Bahkan orang bermaksiat Iya. malah kadang-kadang tetap dikasih kesempatan untuk hidup enak. Ya harapan kita kan nanti ke depannya justru bertaubat. Dikasih semacam kesempatan nggak sih Prof, orang-orang yang misalnya tadi tidak menyembah Allah, yang bermaksiat kepada Allah, Ya, tapi dengan maha kasihnya ini, maha sayangnya ini, iya, sehingga mereka dikasih kesempatan waktu untuk menghadirkan Allah iya, gitu, atau bahasa kita taubat begitu Prof. iya, Bagaimana kita bisa memahami, sejauh itu Prof? iya. Inilah misteri juga ya. Iya. Saya sebut ini misteri karena pada zaman Nabi dulu, itu kita tahu itu sudah dengan Nabi sendiri loh. Iya. Itu ada orang seperti Abu Lahab, itu keluarga keluarga dekat, Pamannya paman Rasulullah. paman Mhm. kandung. Iya. Itu kan kalau dipikir-pikir lebih jahat lagi dari orang komunis ya, katakan demikian. Karena dia mengancam Nabi, mau membunuh Nabi Mhm. dan mengolok-olok Tuhan atau misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Disebut Nabi itu gila. Artinya kan ya saya sebut misteri karena orang seperti itu saja kok sampai akhir hayatnya belum mendapatkan hidayah. Nah, di sini kita bersyukur ini ya, Iya. kita yang tidak pernah ketemu Nabi, jauh dari tempatnya Nabi, apalagi hubungan keluarga tidak ada kan? Tapi ya Iya. hidayah itu ada. Itu berarti satu kesyukuran bagi kita. Nah, ini orang tadi yang kita bilang yang memang betul-betul paman kandung, bahkan dulu waktu ponakannya itu Nabi Muhammad itu lahir, yang paling senang itu adalah Abu Lahab itu. Senang sekali dia. Beliau yang apa itu upacara akikah beliau ya mengatakan. Tapi kok begitu ponakannya itu diketahui sebagai nabi menyampaikan wahyu, Iya. dia tiba-tiba berubah. Mhm. Ini ada apa begitu? Ya samalah juga dengan kakek atau apa namanya yang memelihara beliau sendiri kan. Itu tidak tidak sejahat pamannya Abu Lahab, tetapi kan sampai akhir hayatnya juga tidak memeluk Islam begitu. Mmm. Artinya itu satu misteri ya menurut saya, satu misteri yang kemudian ya kita sikapi dengan cara syukuri semua yang sudah kita dapatkan ini sebagai orang yang memperoleh hidayah dan kita jaga hidayah iman ini supaya jangan sampai ya keluar dari diri kita. Mhm. Karena ini kan ada cerita pembandingnya. Misalnya Iya. seperti Umar bin Khattab. Mhm. Ini juga orang yang keras waktu itu. Itu sampai ini. Tapi begitu mendengar ayat-ayat Al-Qur'an surat Toha yang dibacakan oleh Adiknya. adiknya Fatimah, dia langsung masuk Islam. Ini yang sekali lagi menurut saya ada misteri di sini ya, bahwa ada memang itu orang yang oleh kekuasaan, kewenangan, kuasanya Allah Ta'ala, orang bisa memperoleh jalan hidayah atau kita sebut sebagai jalan menerima Mmm. kepercayaan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Umar bin Khattab tampil menjadi pembela Islam sampai akhir hayatnya dan menjadi sahabat utama dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ya kita memang harus ada usaha karena begitu zaman Nabi dulu dia berusaha agar Mhm. pamannya bisa masuk Islam, agar kakeknya bisa memeluk Islam, tetapi hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mengangkat pedang langsung, "Oh, kamu tidak masuk Islam." Tidak. Yang penting dia sudah sampaikan. Dan itu kalau kita baca dalam satu ayat surah Al-Kahfi ya itu. Iya. Itu disebutkan Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad, saya ini manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang menyampaikan wahyu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi disebutkan di situ bahwa kamu manusia biasa. Artinya, kalau kita ingin melanjutkan mungkin tafsir bebasnya, bahwa kamu itu menyampaikan wahyu saja karena kamu manusia. Jangan kau terlalu paksa orang.
Kan ada ayat-ayat yang lain kan jadinya nanti kan ada ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, atau ayat tentang al-kafirun lakum dinukum waliyadin, ya begitu-begitu kan. Yang menunjukkan bahwa Islam itu rahmat, Islam itu adalah hidayah, Islam itu adalah sebuah jalan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat Al-Kahfi tadi dilanjutkan lagi, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya. Ini menarik ini ayatnya. Iya, Artinya kan barang siapa yang ingin seperti Nabi lah begitu kan. iya. Ternyata apa syaratnya? Dua. Faman kana yarju liqa'a rabbih, syaratnya falyamal amalan sholihan, maka kerjakan amal-amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dua saja, amal soleh dan jangan syirik. Jangan mensyirikatkan Allah. Jadi, kita bisa memiliki kemungkinan untuk, ya walaupun di dunia mungkin kita tidak bisa bayangkan, mungkin maksudnya itu di akhirat ya. Kita akan masuk ke surganya Allah dengan dua hal itu tadi. Pertama adalah amal soleh. Kalau menyebut amal soleh kan ya kembali lagi ke fungsi dan status kita sebagai makhluk. Kita sebagai diri pribadi ya amal soleh itu ya kita bisa menjaga kebaikan-kebaikan. Sebagai anggota masyarakat menjaga kebaikan-kebaikan gitu kan. Kembali ke ayat Iqra lagi. Ayat soleh itu artinya apa? Artinya semua kegiatan bismi rabbik, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya begitu Allah. ya. Nah, Subhan iya Prof, ini kadang-kadang rasanya kalau kita merenungkan, akhirnya ada waktu-waktu yang Allah kasih untuk kita senantiasa secara ritual benar-benar mengingat beliau, mengingat Allah, Hmm, yaitu sholat 5 waktu. iya. Nah, bagaimana kita untuk, ketika kita ingin menjadi seorang hamba yang senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, dan salah satunya lewat sholat 5 Hmm, waktu ditambah dengan sholat sunnah lainnya, karena itu cara paling formil lah menurut saya, iya, Prof, bisa iya, saya istilahkan seperti itu, iya, untuk mengingat Allah. Agar menjaga kualitas sholat ini, Prof, supaya iya. setidaknya waktu-waktu ini benar-benar kita gunakan untuk mengingat dan menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Iya, sholat, zakat, atau sholat, puasa, zakat, haji. Tadi saya sudah kemukakan bahwa kalau orang juga tidak ingat Allah, bahkan dia jahat, dia membunuh orang, atau dengan kata lain dia tidak sholat, Iya. dia tidak ini, ya Allah juga tidak pernah memperlihatkan bahwa, kenapa kau tidak sholat? Tidak, tidak Tidak kedengaran kan? langsung dimatikan. Tidak langsung dimatikan. Artinya apa? Sholat, zakat, puasa, haji ini adalah untuk diri kita sendiri juga. Hmm. Dia sarana. Ya, Jadi ini. harus ada kesadaran itu ya, Prof, Betul, ya? ini teori lain lagi kita temukan ini. Jadi itu semua adalah salah satu sarana yang efektif untuk menjaga kedekatan dengan Tuhan. Jadi kalau kita bicara sore hari ini adalah mari kita selalu melibatkan Allah dalam semua perkara. Itu kalau hanya ucapan, atau boleh sore hari ini saya, Sukma, pendengar radio semuanya kan, Iya, Prof. Mbak Ruby, Mas Arham. Mas Arham, mendengar ini kan semua berpikir dalam hati, iya tahu ya Allah saya berjanji. Itu kan kata-kata. Hmm. Tapi Allah siapkan sarana-sarana untuk memperkuat, memastikan kata-kata yang sudah kita yakini ini betul-betul dia ada dalam diri kita. Yaitu apa? Sholat. Salah satu di antaranya. Orang melakukan sholat dengan baik, maka kesadaran tadi bahwa harus senantiasa melibatkan Allah semakin kuat ya. Beda dengan orang yang tidak sholat. Walaupun setiap pagi dia bilang begini, pokoknya saya apapun saya akan minta kepada Allah. Beda dengan orang mengatakan hal itu, tapi begitu waktu sholat dia sholat. Ada kata-kata saya harus melibatkan Allah, tapi di saat tertentu dia ambil wudhu. Wudhu saja itu sudah betul-betul kan nawaitul wudhu liraf'il hadasil fardan lillahi ta'ala. Aku berniat berwudhu mensucikan hadas kecil karena Allah. Kata-kata ini kan adalah kata-kata yang sudah menghadirkan diri kita agar sebelum sholat saja kita sudah dekat. Lalu pada saat sholat saya berniat, kalau bagi yang pakai niat ya, saya niat sholat asar 4 rakaat karena Allah. Lalu Allahu Akbar. Ini kata-kata yang memang semuanya adalah membuat orang manusia lahir batin selalu berada di
kawasan, di zona, di jangkauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau tidak bisa keluar dia. Mmm. Orang yang sholat sekalipun juga bisa keluar kalau sholatnya main-main. Kalau yang sekedar sholat itu juga belum dijamin. Begitu juga zakat, mau zakat berapa puluh ton, mau haji berapa puluh kali, puasa berapa puluh hari, itu juga kalau tidak dihadirkan secara lahir batin total, ya tidak akan juga ditemukan bahwa apa sudah ada di dekat Allah atau tidak ini. Karena dia sarana. Ini bagus pertanyaan Sukma tadi itu bahwa sholat ini bagaimana? Ini sarana. Nah, kita sampaikan melalui radio ini, sholat itu sarana yang efektif untuk menjaga iman, untuk menjaga kesadaran tadi, menjaga satu, katakanlah tadi itu adalah sebuah komitmen, bahwa saya akan libatkan Allah, itu komitmen. Salah satu cara untuk menjaganya, sarananya adalah sholat, Masya Allah, Masya Allah. zakat, puasa, haji. Menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kewajiban. Baik Prof, Masya Allah ini menarik sekali dan seru sekali sebenarnya perbincangan dengan Prof ya. Tapi sayang sekali nih Prof, waktu kita Oke. cukup sampai di sini dulu karena kita sudah habis gitu, ada time over Oke. dari produser kita, dari Om Arham lalu. Ah, Baiklah, karena memang kalau kita mengingat ya bahwa mengingat dan menghadirkan Allah senantiasa menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan Prof sebelum kita closing dialog religi kita hari ini. ya, eh, perintah membaca dalam surah Al-Alaq mengandung makna yang sangat luas, mencakup perintah yang menuntut ilmu, memahami ciptaan Allah, dan hidup dalam kesadaran akan kehadiran Allah setiap saat dan dimanapun. Ini juga bisa berarti sebagai ajakan untuk selalu hidup bersama Tuhan, bersama Allah dalam setiap aspek kehidupan, baik melalui ilmu pengetahuan maupun melalui amal perbuatan. Masya Allah. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Prof Mustari Mustafa atas wejangan hari ini, atas hadirnya di dialog religi kita hari ini yang banyak sekali input sakofah Islam yang bisa kita amalkan, mudah-mudahan menjadi pengingat buat saya Prof, dan mudah-mudahan Sama-sama juga ya. menjadi pengingat dan penunjang bagaimana kita menjadi seorang muslim yang baik bagi pendengar kita, sahabat Al-Markas. Dan terima kasih banyak juga yang bergabung di YouTube kita di Ras FM Makassar. Jangan lupa untuk like, subscribe juga, dan juga share konten kita hari ini. Dan saya cukupkan dulu dialog religi kita hari ini dengan kita balik ke program Pesona Sore. Jadi tetap di sini ya, 99,6 FM Radio Al-Markas, sahabat untuk semua.